Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Aprianto. Setelah pada video sebelumnya, saya membuat tabulasi data dan melakukan pengujian menggunakan SPSS 25. Kali ini, saya akan melakukan hal yang sama, namun akan ditambahkan dengan narasi atas setiap hasil pengujian tersebut. Sehingga teman-teman bisa mengetahui nih, apa sih maksud dari hasil pengujian tersebut. Adapun pembahasan yang saya gunakan masih dengan judul yang sama, yaitu pengaruh leverage dan likuiditas terhadap profitabilitas. Dan saya mengambil 5 sampel perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019. Baik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabulasi data. Variabel dependent dalam pengujian kali ini adalah profitabilitas. Ukuran profitabilitas akan menggunakan return of asset yang didapatkan dari laba bersih dibagi dengan total aset. Sedangkan variabel independen yang kita gunakan pada pengujian kali ini adalah leverage dan likuiditas. Pengukuran leverage akan menggunakan debt equity ratio yang didapatkan dari total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian pengukuran likuiditas akan menggunakan current ratio yang didapatkan dari current asset dibagi dengan current liability. Baik, kemudian kita akan membuat persheet ketiga pengukuran tersebut. Masukkan angka-angka sesuai dengan rumus yang sudah dibuatkan. Ini ada ROA, ada laba bersih dan total aset. Kemudian debt equity ratio, ada total utang dan total ekuitas. Dan untuk current ratio, terdapat current asset dan current liability. Setelah ini selesai, kemudian kita buat rangkuman menjadi satu sheet Excel sehingga kita akan lebih mudah untuk mengcopy data ke SPSS-nya. Seperti ini contohnya. Baik, setelah ini selesai, kemudian kita akan melakukan pengujian melalui aplikasi SPSS 25. Kita buka aplikasi SPSS 25-nya. Seperti ini. Akan muncul tampilan sheet data view dan variable view. Pada data view, kemudian kita melakukan copy data dari Excel tadi. Copy paste seperti biasa. Copy paste seperti biasa pada data view. Seperti ini. Kemudian pada variable view, column name kita akan sesuaikan dengan pengukuran yang kita lakukan, yaitu ROA, ada DER, dan CR. Kemudian pada desimal kita menggunakan angka 4. Ini artinya akan 4 angka di belakang koma ya teman-teman. Kemudian pada label kita akan menggunakan hal yang sama dengan column name, yaitu ROA, DER, dan CR. Setelah itu measure kita ganti menggunakan scale. Dan kita bisa lihat pada kolom data view semuanya sudah mengikuti apa yang kita inginkan yang sudah kita input di variable view tadi. Ini. Setelah selesai, maka kita akan memulai untuk melakukan beberapa pengujian. Yang pertama, yang akan kita lakukan pengujian adalah uji statistik deskriptif. Apa sih uji statistik deskriptif itu? Uji deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel penelitian dengan melihat nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, nilai standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik,
kemudian kita klik deskriptif, kemudian untuk ketiga pengukuran ini kita pindahkan ke variabel. Setelah itu kita klik option, pastikan untuk mean, standard deviation, minimum dan minimum itu sudah terchecklist. Setelah semua oke, mari kita klik continue dan kita klik oke. Nah, ini merupakan output dari deskriptif statistik atas pengujian yang pertama. Setelah selesai, maka kita copy hasil output ini ke Word. Seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara membacanya? Seperti ini narasi. Pada tabel di atas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yang dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini adalah 10 sampel, artinya N sama dengan 10. Kemudian di bawah ini merupakan penjabaran variabel penelitian dari uji deskriptif statistik. Yang pertama, data ROA memiliki nilai minimum 0,00002 dan posisinya adalah minus. Siapa yang memilikinya? Kita bisa lihat pada tabulasi data Excel kita yang pertama. Pada kolom ROA, kita lihat nilai minimum adalah minus 0,0002. Kita lihat di sini, siapa nih yang memiliki nilai tersebut? Oh, nilai tersebut adalah dimiliki oleh PT Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2019. Ya. Dengan artian PT Agung Podomoro Land pada tahun 2019 memiliki laba bersih minus 0,02% dari total asetnya. Dengan artian sebenarnya PT Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2019 mendapatkan kerugian. Dan nilai maksimum ROA yaitu 0,0664 dimiliki oleh PT Total Bangun Persada Tbk pada tahun 2018. Hal ini berarti pada tahun 2018 PT Total Bangun Persada memiliki laba bersih sebesar 6,64% dari total asetnya. Itu dan nilai rata-rata sebesar 0,03403 atau 3,40% dan standar deviasi sebesar 0,0212212 atau 2,12%. Seperti itu ya teman-teman untuk membaca penjabaran variabel untuk data ROA. Kemudian untuk data DER memiliki nilai minimum 1,0729 dimiliki oleh, kita lihat lagi, dimiliki oleh PT Alam Sutra Realty Tbk untuk pada tahun 2019. Hal ini berarti pada tahun 2019 nilai liabilitas PT Alam Sutra Realty Tbk sebesar 107,29% dari total ekuitasnya dan nilai maksimum DER sebesar 4,3430 dimiliki oleh PT Adikarya Persero Tbk pada tahun 2019. Hal ini berarti pada tahun 2019 nilai liabilitas PT Adikarya Persero Tbk sebesar 434,30% dari total ekuitasnya dan nilai rata-rata sebesar 2,161808 atau 216,18% dan standar deviasi sebesar 1,10903996
atau 110,90%. Teman-teman, untuk data DER-nya. Dan terakhir, untuk data CR memiliki nilai minimum 0,6518 dimiliki oleh PT Alam Sutra Realty Tbk pada tahun 2018. Hal ini berarti pada tahun 2018 nilai current aset PT Alam Sutra Realty Tbk sebesar 65,18% dari total current liability-nya. Dan nilai maksimum CR sebesar 1,6643 dimiliki oleh PT Agung Podomoro Land Tbk pada tahun 2019. Hal ini berarti pada tahun 2019 current aset PT Agung Podomoro Land Tbk sebesar 166,43% dari total current liability-nya dan nilai rata-rata sebesar 1,306328 atau 130,63% dan standar deviasi sebesar 0,28929 atau 28,9%. Nah, ini merupakan hasil penjabaran variabel penelitian untuk uji deskriptif statistik. Memang agak panjang teman-teman, ini tergantung seberapa banyak variabel dependent dan variabel independent yang kita ujikan. Berhubung di sini hanya ada 3 komponen, yaitu ROA, DER, dan CR, sehingga hasil penjabarannya hanya ada 3 ya teman-teman. Oke, untuk uji deskriptif statistiknya sudah selesai, kemudian kita lanjutkan ke uji normalitas data. Uji normalitas data digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrics, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal, yaitu jika hasil di atas 0,05, maka hasilnya adalah normal, sedangkan jika di bawah 0,05, seperti 0,04 misalnya, maka hasilnya tersebut adalah tidak normal. Caranya seperti apa? Kita lanjutkan ke SPSS 25. Untuk mengukur normalitas, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression. Setelah itu kita pilih Linear. Kemudian pindahkan ROA ke kolom Dependent. Dan DER dan CR kita pindahkan ke kolom Independent. Kemudian kita klik Save. Pada residual, kita klik Unstandardize. Kemudian kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Ini belum selesai teman-teman. Kita kembalikan ke tadi. Nah, pada di sini ini akan muncul residual 1. Ini yang akan kita gunakan ya teman-teman. Klik lagi Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita pilih Legacy Dialog, kemudian kita pilih One Sample KS, kemudian kita pilih Unstandardized Residual 1 tadi. Nah, kemudian baru nih, setelah ini kita klik OK. Nah, inilah hasil One Sample Kolmogorov Smirnov Test yang merupakan hasil pengujian normalitas. Oke, kemudian data ini kita kembali copy ke data Word yang sudah kita buat tadi, outputnya. Ini, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara membaca hasil pengujian ini? Kesimpulannya seperti ini. Dapat disimpulkan, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar
184 dari nilai asim 6 to tail yaitu 0,200. Nah, karena nilai asim 6-nya lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini berdistribusi secara normal. Itu ya teman-teman bacanya. Jadi kita lihat asimsiknya ini, apakah dia di atas 0,5 atau dia justru di bawah 0,5. Jika dia di bawah 0,5, maka itu data tidak normal. Sehingga mungkin harus dilakukan penambahan sampel data atau mungkin dilakukan pengecekan ulang untuk data yang sudah dimasukkan. Gitu teman-teman. Setelah ini, setelah uji normalitas, kemudian kita akan melakukan uji multikoliniaritas, uji heterokedasitas R-square, uji ANOVA atau uji F, dan uji T. Nah, kelima uji ini menggunakan satu langkah langsung asalkan data yang dipilih itu benar. Itu ya teman-teman. Kita kembali ke SPSS. Hal yang pertama kita lakukan, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Seperti tadi, Independent, ada ROA, Independent ada DER dan CR. Kemudian pilih Statistik. Nah, kita klik Estimate, Model Fit, Collinearity Diagnostics, dan Durbin-Watson. Keempat ini wajib untuk kita checklist untuk mendapatkan hasil untuk 5 pengujian tadi ya. Setelah itu kita klik Continue, kemudian kita klik Plots, kita pilih Preset untuk ke variabel Y, dan ZipRet untuk ke variabel X. Setelah itu kita klik Continue, kita klik OK. Bentar, agak ditunggu ya teman-teman untuk hasilnya. Baik, yang pertama yang akan kita copy hasil outputnya adalah untuk uji multikoliniaritas. Kita akan menggunakan koefisien, copy saja ke Excel kita tadi. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Multikoliniaritas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas, dan efek dari multikoliniaritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Teman-teman. Nah, ini adalah hasil uji multikoliniaritas. Yang kita lihat adalah kolom collinearity tolerance dan VIP. Nah, berdasarkan hasil tabel uji multikoliniaritas, nilai tolerance sudah di atas 0,10. Yang di sini adalah 0,975, dan nilai VIP itu harus di bawah 10. Di sini nilainya adalah 1,025. Hal ini berarti sampel pada penelitian ini tidak terjadi multikoliniaritas. Begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk pengujian yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ya, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Gitu teman-teman. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, hasil output yang kita gunakan adalah scatter plot. Ya teman-teman, ini hasil outputnya kita copy ke Word kita tadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat titik-titiknya pada pengujian ini menyebar ya teman-teman. Berarti berdasarkan grafik scatter plot di atas, titik-titik menyebar secara acak menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika dia mengumpul, maka kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan Glacier misalnya. Itu mungkin akan memperbaiki hasil uji heteroskedastisitas. Dan selanjutnya, kita akan melakukan uji R-square. Apa sih uji R-square? Uji R-square adalah uji yang menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji R-square juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki. Pada uji R-square, tabel yang kita pilih adalah model Summerfield. Ini kemudian kita copy ke Word kita, menghasilkan seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya untuk uji R-square ini? Pada tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R-square sebesar 0,051. Hal ini berarti bahwa 5,1% ρ dapat dijelaskan oleh DER dan CR, dan sisanya yaitu 100 dikurang 5,1% adalah 94,9% ρ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadinya seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA atau uji F. Kita copy hasil output di SPSS-nya ke Word kita. Dan hasil seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan data di atas diperoleh nilai signifikan yaitu 0,832. Ya, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak dapat dilanjutkan penelitian, teman-teman. Kenapa begitu? Ya, karena jika datanya ini tidak normal, maka kita harus lakukan pengecekan ulang. Nah, seperti misalkan jenis perusahaannya ini sudah sejenis atau belum. Jika tidak sejenis, maka kita harus mencari sampel perusahaan itu yang sejenis. Namun, jika sejenis masih tidak normal nih, nah kita bisa lakukan pengecekan lain, seperti nilai yang dimasukkan apakah sudah benar, atau jika masih tidak normal juga nih, coba ganti rumus pengujiannya sampai data menjadi normal dan layak untuk diliti. Seperti itu. Jadi penyebabnya itu bisa karena salah memasukkan data, tahunnya yang terlalu sedikit, dan penggunaan jenis perusahaan mungkin yang berbeda-beda. Jadi kita coba lakukan cek tabulasi data kita tadi, apakah ada yang salah input atau seperti apa, dan mungkin kita solusi terakhir mungkin ganti pengukurannya ya. Jadi misalkan yang sebelumnya menggunakan profitabilitas kita menggunakan ROA, mungkin kita bisa menggunakan ROI atau dan lainnya ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Selanjutnya adalah uji T. Uji T yang akan kita ambil pada hasil output ini adalah koefisien. Kita copy ke Word kita.
Nah, dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pengujian leverage yang diproyeksikan dengan DARE itu memperoleh nilai regresi minus 0,004 dengan nilai signifikansi yaitu 0,634, artinya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DARE tidak berpengaruh terhadap ROA. Gitu ya teman-teman untuk penjabarannya. Dan kemudian hasil pengujian variabel likuiditas yang diproyeksikan dengan current ratio atau CR memperoleh nilai regresi sebesar minus 0,08 dengan nilai signifikansi yaitu 0,789 yang lebih besar dari 0,5, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CR pun tidak berpengaruh terhadap ROA. Gitu teman-teman. Jadi kedua pengukuran variabel independen ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yang kita jadikan yaitu ROA. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita akan melakukan uji autokorelasi. Apa sih uji autokorelasi? Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Bagaimana caranya? Berikut caranya. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, kemudian kita klik Legacy Dialog, kemudian kita pilih Run, kemudian kita pilih Unstandardized Residual 1, kita masukkan ke test variable list, kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil run test untuk uji autokorelasi. Hasilnya kemudian kita copy, kita pindahkan ke data output pada Word kita. Nah, bagaimana penjabarannya? Nah, dari tabel di atas menunjukkan angka asimsinya yaitu sebesar 1, artinya lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah autokorelasi. Gitu. Nah, ini kita akan melakukan uji yang terakhir, yaitu uji analisis regresi berganda. Pada uji analisis regresi berganda, yang kita ambil datanya adalah koefisien, ya. Jadi dari data output tadi kita cari koefisien ini, kemudian kita copy ke output seperti ini. Nah, berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda, maka diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut. ROA sama dengan 0,052 dikurang 0,004 DARE dikurang 0,008 CR plus error. Nah, jadi di sini akan selalu ada ya teman-teman untuk error. Jadi kode edit ini adalah error. Gitu. Hal ini berarti jika nilai ROA-nya naik 1% atau turun 1%, maka tidak ada pengaruhnya terhadap nilai DARE. Dan untuk CR, jika nilai ROA naik 1% atau turun 1%, tidak ada pengaruhnya terhadap nilai CR. Maka nilainya itu akan tetap. Begitu. Nah, inilah ada 9 pengujian yang sudah saya lakukan. Bagaimana teman-teman? Mungkin agak sulit karena ini merupakan hal baru
kita. Namun saya yakin dengan kita terus berlatih untuk melakukan pengujian-pengujian ini, semoga nanti ketika mengerjakan skripsi semuanya itu akan lancar. Itu ya teman-teman. Jadi demikian tutorial penggunaan SPSS 25 dan pemaparan hasil pengujian yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa berguna baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang melihat video ini. Mohon maaf jika masih ada kekeliruan dalam pemaparan dan menarasikan hasil dari pengujian ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk teman-teman pejuang gelar sarjana. Assalamualaikum.